Selamat datang di channel YouTube CZ Cinema. Kembali lagi bersama CZ di sini. Kali ini CZ akan menceritakan tentang film yang berjudul Sniper Rogue Mission, di mana film ini dibintangi oleh Michael Collins, Sayaka Akimoto, Ryan Robin, dan Dennis Haysbert. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita menuju filmnya. Diawali kisah dengan seorang agen FBI yang akan melakukan penggerebekan di sebuah rumah, di mana rumah ini adalah pusat produksi film dewasa. Dan juga ada agen di London yang sedang mengawasi wanita. Wanita tersebut ternyata dia adalah pemilik produksi film dewasa itu. Di rumah produksi semua wanita dibantai oleh pengurusnya. Sebut saja gerombolan Tomcat. Karena akan datang FBI menggerebek rumah itu. Sebelum FBI datang, semua wanita sudah tewas dibunuh oleh gerombolan Tomcat, dan mereka langsung pergi dari rumah itu. Dan FBI pun terlambat menggerebek gerombolan Tomcat ini. Di London, agen yang bernama Brandon menangkap Kusamano, di mana Kusamano ini adalah wakil kepala perbatasan. Setelah itu, si Brandon dimarahi oleh kepala intelijen global. Listen to me. Because you think you're James Bond after 2 months on the job? Yang bernama Gabriel Stone, tapi sebut saja sang kolonel. Namun Brandon malah diasingkan sementara dari pekerjaannya. Dan si Kusamano ternyata dicurigai terlibat dengan sang pemilik produksi film dewasa yang bernama Luke Laura. I saw Laura Lake getting away. So she decided to end things on her own terms. Di gerombolan Tomcat ini, sang ketua marah karena mereka kehilangan satu wanita yang masih hidup. Ternyata wanita itu sudah berada di kantor polisi, dan si ketua menyuruh mereka untuk membunuhnya. Namun dalam prosesnya mereka gagal membunuh wanita itu yang bernama Mary Jane. Dia diselamatkan oleh Zero dan membawanya ke tempat aman, di mana tempat aman ini adalah rumah mantan istri Zero. Dan di scene lain, suruhan ketua datang dengan muka suram, dan si ketua marah. Sampai di rumah mantan istrinya, ternyata Brandon juga datang untuk menginap di sana. Anyway, Zero, can I talk to you for a second? We can't stay here much longer regardless of how much Sydney wants us to. Karena tempat ini adalah yang teraman untuk mereka. Mereka pun menemui teman lamanya untuk diajak kerjasama dalam kasus ini. Ternyata dia adalah agen wanita yang bekerja di kafe. Dalam pencariannya, si Brandon ditunjukkan oleh pria yang pakai sweater merah. Dia memberitahu tempatnya. Ternyata agen wanita ini malah menyerang Brandon, dan mereka bertarung sampai Zero datang dan menjelaskan bahwa mereka butuh bantuan dia untuk menangkap gerombolan Tomcat dan menegakkan hukum. Akhirnya dia bergabung karena perkataan dari Mary Jane yang menyedihkan. Spent 7 days in a pitch black. Spent my life in one foster home after another. Still wake up every night in a panic thinking I'm stuck. Dan mereka berkunjung ke rumah pria bersweater merah. Ternyata dia adalah seorang hacker dan bisa menemukan foto-foto yang terjadi atas kematian Laura Lake. Karena sebelumnya Laura Lake dikabarkan sudah meninggal.
Di scene berbeda, ternyata ketua gerombolan mulai mengetahui wanita yang kabur. Ternyata diselamatkan oleh temannya sendiri. Untungnya dia memberitahu lokasi Mary Jane karena Mary Jane menelpon si Simon. Sebut saja si Simon. Dan si gerombolan Tomcat ini langsung menuju lokasi itu. Di scene berbeda, kolonel dikirimi dokumen oleh Brandon. Ternyata isi dokumen itu tentang kematian Laura Lake. Dan si kolonel bertemu dengan Kusamano di kafe. You're probably wondering why. You know those photos pretty well. It's my case. Mereka membicarakan tentang Laura Lake dan mengancam bahwa kolonel bisa diam karena kelakuan Kusamano. Namun si Brandon dan Zoro tidak akan diam saja. Di pagi hari, Mary Jane mendapat SMS dari Simon. Ternyata dia ingin bertemu di kafe. Dan si gerombolan Tomcat sudah siap-siap untuk membunuh Mary Jane. Si Simon dibunuh di sana. Kumpulan agen membuat rencana terlebih dahulu sebelum Mary Jane menemui si Simon. Ketika sudah selesai, semuanya langsung menuju ke lokasi. No. Let's keep. Give it another minute. Si Brandon sudah siap membidik area lokasi itu. Setelah sekian lama menunggu, si Simon tidak kunjung datang. Si LD yang sudah mengetahui sniper di atas gedung langsung menyelamatkan Mary Jane. Dan LD mulai bertarung dengan anak buahnya. Si ketua yang tidak sabar, dia turun untuk membunuhnya sendiri. Namun dia bertemu dengan Zero dan mulai bertarung dengan sangat sengit. Untungnya si Zero memenangkannya. Di sisi lain, antara LD dan si kekar hitam belum kelar sampai ada truk tiba di sana. Dan polisi juga datang. Si kekar itu menyandra wanita tua. Namun si Brandon menembak terlebih dahulu. Dan si Zero membawa HP milik ketua itu. Namun dia tidak bisa membukanya karena HP itu ada encryption-nya. Dengan bantuan PT sang hacker, akhirnya dia mengetahui pengiriman wanita yang akan terjadi di pelabuhan perbatasan, di mana ini diketahui di dalam HP sang ketua. Mereka agen FBI sudah tiba di pelabuhan dan gerombolan Tomcat mulai datang juga dengan membuka kontainer yang berisi komputer. Namun di dalamnya ada para wanita yang dibuat perdagangan seks di Amerika. Di scene berbeda, sang kolonel pergi ke rumah Kusamano untuk memastikan bahwa dia terlibat dalam kasus prostitusinya. Dan ternyata benar, dia terlibat. Dan akhirnya sang kolonel membekukan dia dengan tongkat bisbolnya. Di pelabuhan terjadi pertarungan antara LD dan anak buahnya. Si anak buahnya, si penembak itu, dia menembak Brandon saat pertarungannya dengan anak buah Tomcat. Dan si Zero yang disuruh Brandon untuk mencari penembak jitu itu, dia tidak memiliki kemampuan menembak yang baik. Dengan keadaan darurat yang memaksa, dia akhirnya tepat sasaran ke sang sniper anak buah Tomcat. Dan si sniper itu yang mau menembak Brandon, tapi malah temannya yang ditembak sendiri. Pertempuran pun selesai dan semua wanita yang di dalam kontainer keluar. Ternyata dari salah satu wanita itu ada si Laura Lake.
Si Brandon yang mendapat telepon dari sang kolonel memberitahu bahwa Laura Lake masih di area Amerika. Dan Brandon pun mulai sadar mengikuti ambulan yang membawa dia. Saat tiba di sana, ternyata tim ambulan medis itu sudah pada meninggal. Dan si Laura kabur dengan jalan kaki. Si Laura yang jalan kaki, dia meminta bantuan kepada mobil yang lewat. Dan ternyata mobil itu adalah Mary Jane. Dan akhirnya Mary Jane membunuh Laura di dalam mobilnya dan membuang jasad Laura di tengah jalan. Akhirnya kasus ini selesai dan si Brandon, Zero, dan LD mendapat promosi menjadi agen global. The Global Response and Intelligence Team. Dan ini adalah akhir dari film